jenis mikroorganisme yang berperan di dalam jenis mikroorganisme yang berperan di dalam kemudian pertanyaan selanjutnya strategi yang disiapkan. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menambah berupa air. Air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri. Ada yang diolah dan ada juga yang langsung. Sebenarnya belum dijelaskan secara detail tentang mikroorganisme yang terlibat di dalam tanah, ya, yang berperan di dalam tanah. Belum sampai ke situ. Tapi karena ada di antara kalian yang menanyakan materi itu, maka mereka bertanggung jawab harus menyampaikan meskipun belum sejelas apa yang kamu inginkan. Ya, jadi perannya nanti itu, peran mikroorganisme akan dibahas oleh kelompok. Saya tanya, adakah kira-kira yang direncanakan? Kebetulan kemarin waktu saya mengajar di kelas 9, saya melihat ada beberapa masalah yang muncul atau kendala yang saya hadapi ketika saya melakukan proses pembelajaran, dan saya tujuan saya mau ketemu dengan Ibu Kurnia untuk meminta solusi atau saran bagaimana mengantisipasi atau bisa menyelesaikan kendala yang saya hadapi ini, karena pada saat itu ada beberapa siswa yang kurang aktif pada pembelajaran tersebut. Jadi
tujuannya Ibu untuk mencari solusi tentang beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran Ibu di sana. Ya. Kalau boleh tahu apa kira-kira apa usaha Ibu untuk mengetahui anak-anak itu sehingga kenapa anak siswa tersebut kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran? Ya, ini yang menjadi masalah buat saya karena sebelum saya dan anak-anak memutuskan untuk memilih metode atau media pembelajaran yang kami gunakan pertemuan kemarin itu, mereka sudah sepakat untuk menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Jadi saya berharap bahwa karena mereka sepakat, mereka yang menentukan, mereka yang punya mau, kemungkinan masalah ini tidak ada lagi muncul, tidak ada lagi di antara mereka yang kurang aktif. Ternyata begitu proses berjalan, saya melihat reaksi mereka, masih ada juga beberapa orang yang kurang perhatiannya pada saat menyampaikan atau masuk di dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut. Iya Bu, ya, jadi anak-anak terkendala dalam pendidikan materinya yang menganggap PowerPoint. Sudah pernahkah Ibu mengecek bahwa anak-anak kita memiliki sarana dalam membuat PowerPoint tersebut? Iya Bu ya. Jadi sebelum kami memutuskan untuk melakukan atau menggunakan media PowerPoint, saya sudah cek memang sebelumnya. Jadi saya memberikan dulu kesempatan kepada mereka seperti apa media yang kita gunakan untuk materi ini. Dan mereka sepakat, Bu, PowerPoint lagi, Bu, karena di samping kita latihan menggunakan IT, mungkin juga memberikan motivasi belajar kepada teman-teman yang lain. Jadi saya memberikan pertanyaan kembali bahwa apakah kamu sanggup untuk membuat dalam waktu 1 minggu ke depan, karena kebetulan pertemuan itu adalah pertemuan terakhir di kelasnya, dan nanti pertemuan berikutnya itu ada di minggu depannya lagi, hari Rabu. Dan mereka iakan, jadi saya jalan atas kemauan dan kesepakatan kami pada waktu itu. Dan saya yakin bahwa mereka punya fasilitas, meskipun tidak semua peserta didik yang ada di dalam situ mampu menyiapkannya. Jadi pada dasarnya semua siswa memiliki fasilitas untuk membuat PowerPoint. Jadi kemungkinan yang terjadi kira-kira apakah Ibu sudah pernah mengecek kepada setiap kelompok itu apa kendala-kendala mereka, karena pasti dalam setiap kelompok itu berbeda kendalanya. Apakah pernah Ibu mengecek atau menanyakan kepada mereka apa kendalanya sehingga tugas mereka tidak selesai? Jadi untuk kesiapan mereka, sehari sebelumnya saya sudah informasikan ke mereka melalui pesan grup bahwa bagaimana kesiapan anak-anakku tentang presentasi kita besok. Dan mereka mengiyakan, iya Bu, sudah selesai. Bahkan sudah ada beberapa kelompok, 1-2 kelompok yang sudah mengirim bukti PowerPoint yang mereka buat ke grup pribadi di pribadi saya. Jadi saya cek, baru saya kasih, mereka respon, oh iya bagus, siap. Masalah kesiapan mereka untuk PowerPoint-nya itu tidak terkendala di situ. Terkendalanya adalah ada beberapa dari teman-temannya yang tidak ikut aktif pada saat kegiatan proses berjalan. Oh iya Bu, jadi pada dasarnya setiap kelompok mengerjakan, hanya ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kira-kira bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi beberapa siswa itu agar mereka bisa aktif dalam kelompok masing-masing? Nah, jadi usaha saya setelah, jadi saya tetap
kontrol, saya tetap pantau proses itu berjalan sampai selesai karena pada pertemuan kemarin peserta didik hanya mampu menampilkan atau presentasi 2 kelompok saja. Berhubung karena kita dibatasi oleh waktu hanya 80 menit dalam 2 jam pelajaran itu, jadi hanya ada 2 kelompok yang tampil. Jadi saya persilahkan saja mereka untuk selesaikan persentasenya. Setelah itu baru saya mencari informasi mendekati anak tersebut, apa kendala, kenapa tidak ikut aktif bersama teman-temannya. Bahkan mungkin dia malah cerita dengan teman di sampingnya. Itu seperti itu yang saya Ya, jadi memang ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif dengan berbagai macam kendala. Kemudian kira-kira kalau Ibu tujuannya ke depan ini setelah anak kita itu belajar dalam pembelajaran dengan menggunakan IT ini, berbasis IT, apa kira-kira kedepannya Ibu ingin capai? Ya, jadi melihat pengalaman yang sudah berjalan, yang sudah kita buktikan bahwa tidak selamanya pembelajaran IT itu mampu memotivasi seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas. Tapi ada juga beberapa anak-anak kita yang memang perhatiannya untuk belajar kurang. Sehingga yang harus saya lakukan adalah tidak berhenti untuk menggunakan media pembelajaran, tetapi saya punya tujuan ke depan, bagaimana cara saya mengajak anak-anak saya, anak-anak kita, supaya bisa memilih atau menentukan media pembelajaran seperti apa yang mereka lebih senangi, supaya mereka lebih termotivasi bisa memberikan sumbangsi atas kegiatan proses pembelajaran tersebut supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi usaha Ibu sudah maksimal. Seandainya kita bisa memberikan pencapaian anak-anak kita di kelas itu nilai 1 sampai 10, kira-kira Ibu sudah bisa memberikan nilai. Ya, saya bisa berikan nilai 9 ya, keaktifannya karena sebagian besar yang sudah melakukan atau mengikuti proses pembelajaran dengan aktif, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dari sekian puluh peserta didik yang kita hadapi dalam satu ruangan, kemampuan dan motivasinya sama ya dalam proses pembelajaran. Setelah Ibu menilai mereka sudah bisa memberikan nilai 9, berarti rencana Ibu ke depannya ini bagaimana untuk memaksimalkan sehingga anak kita benar-benar mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Jadi rencana yang saya akan lakukan ini nanti ke depannya untuk pertemuan berikutnya minimal, saya akan memberikan informasi kepada peserta didik saya bahwa bagaimana kalian harus membangkitkan minat belajar kalian sendiri, bukan karena terpaksa, tetapi memang kemauan belajar kamu itu tumbuh dari dalam diri kamu sendiri. Ya, bukan semata-mata pada saat itu karena ada dorongan atau paksaan dari pihak-pihak lain. Jadi pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas itu benar-benar berpusat kepada siswa. Jadi setelah Ibu ceritakan pada hari ini kendala yang Ibu hadapi terdapat di dalam pelaksanaan pembelajaran itu, bagaimana perasaan Ibu setelah ternyata Ibu mampu mendapatkan solusi dari beberapa kendala yang didapatkan dalam proses pembelajaran itu? Ya, alhamdulillah, meskipun ini belum bisa dikategorikan bahwa pembelajaran itu berhasil secara menyeluruh, tetapi minimal dari setiap satu kali pertemuan ke pertemuan berikutnya bisalah kita melihat bahwa dari situ ada perubahan, ada penambahan, ada motivasi yang muncul dari diri peserta didik kita. Meskipun itu sangat kecil perkembangannya, tapi bisa kita lihat bahwa oh iya, ada perkembangan
pertambahan, ada kemampuan yang lebih dari pertemuan sebelumnya. Jadi usaha ibu dalam mengajarkan siswa berpusat kepada mereka, kemudian penggunaan teknologi, IT, membuat PowerPoint dan lain sebagainya itu adalah suatu perkembangan yang sangat baik dalam pembelajaran di kelas. Jadi terima kasih Bu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga Ibu kedepannya semakin sukses, dan jika ada yang nantinya lagi kita mau sering-sering ke saya tunggu selanjutnya, dan terima kasih atas sering-seringnya pada siang ini. Ya, saya juga Bu berterima kasih banyak sudah dikasih kesempatan mendengarkan curhat saya hari ini, supaya saya bisa merasa ringan sedikit atas apa yang saya hadapi di kelas-kelas yang saya sudah ampu sebagai guru mata pelajaran ini. Semoga kita semakin sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.